Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang ibu-ibu, orang tua dari anak kita. Apa kabarnya? Sehat ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sebelumnya kami dari pihak sekolah meminta maaf karena di mana kegiatan parenting kita ini tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, di mana keadaan pandemi ini yang memisahkan kita ya Ibu ya. Nah, Ibu, lanjut saja ya Ibu ya kepada kegiatan kita. Nah, yang pertama itu saya ambil absen dulu ya Ibu ya. Yang pertama, orang tua dari Dini Anggriani hadir Ibu. Hadir, Ibu. Oke, lanjut ke Dini. Dini, orang tua dari Dini Putriyanti hadir. Hadir. Terima kasih Ibu telah hadir. Yang ketiga, orang tua dari Ibu Hasni Lesta, apakah hadir Ibu? Hadir Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya Ibu. Nah, langsung ke kegiatan intinya Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan karakter pada anak usia dini. Nah, apa sih itu karakter? Karakter adalah evaluasi kualitas tahan lama individu tertentu. Berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Karakter mengacu kepada serangkaian sikap atau attitude, perilaku, motivasi, dan keterampilan atau skill. Selain itu, karakter khususnya adalah yang baik, tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu serangkaian atau perbuatan yang tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karakter bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bersifat genetik atau diturunkan, sehingga untuk membentuk karakter harus memiliki proses pembelajaran dan pembiasaan atau pelatihan secara terus-menerus. Terkait dengan karakter, maka dilatih dan dibentuk adalah kebiasaan dalam berpikir, merasa, dan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah Ibu, di sini karakter ini menunjukkan siapa kita sebenarnya gitu, siapa anak sebenarnya, siapa orang tua anak sebenarnya gitu, dan menentukan bagaimana seseorang membuat keputusan. Karakter ini juga menentukan sikap, perkataan, dan tindakan seseorang, di mana hal-hal tersebut dapat membantu mencapai kesuksesan. Pembentukan karakter pada anak ini umumnya melalui berbagai proses, di mana banyak faktor yang berperan selama proses pembentukan karakter berlangsung. Apa sih faktor-faktor atau yang mempengaruhi karakter tersebut? Yang pertama ada faktor keturunan. Yang kedua, ada pengalaman masa kanak-kanak. Yang ketiga, ada pemodelan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua dari anak. Yang keempat adalah pengaruh dari lingkungan sebaya, dengan siapa anak tersebut berteman gitu. Nah, yang kelima ada lingkungan fisik dan sosial, yaitu dengan siapa sih anak ini berinteraksi gitu. Dan yang terakhir ada substansi materi di sekolah atau lembaga pendidikan lain. Sebentar ya Ibu. Nah, 3 unsur mutlak dari pendidikan karakter. Yang pertama ada knowing the good. Anak tidak hanya mengetahui tentang hal-hal yang baik, tetapi mereka juga memahami perlunya melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua ada feeling the good, yaitu membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan hal-hal yang baik dan berlatih merasakan efek dari perbuatan baiknya. Dan yang terakhir ada acting the good. Apa sih itu acting the good? Acting the good adalah anak dilatih dan dibiasakan untuk berbuat mulia. Nah,
pada pendidikan anak usia dini, nilai-nilai mutlak yang dipandang sangat penting dikarenakan dan diinternalisasi ke dalam perilaku mereka mencakup. Yang pertama, kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kejujuran. Yang ketiga ada sikap disiplin. Yang keempat adalah toleransi dan cinta damai. Yang kelima ada percaya diri. Selanjutnya ada mandiri, tolong menolong, kerjasama, gotong royong. Kita lanjut, Bu. Nah, mengacu pada prinsip-prinsip apakah pembelajaran yang berkebutuhan untuk menumbuhkan karakter pada anak, yaitu yang pertama pada proses perkembangan anak daripada hasil. Bagaimana anak ini membentuk karakternya gitu. Yang kedua ada pendekatan individual, diutamakan dengan memperhatikan tingkat perkembangan sikap anak. Yang ketiga melalui contoh dan keteladanan dari orang dewasa ada di sekitar anak, pendidik, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat. Selanjutnya ada menekankan pada proses interaksi anak dengan orang dewasa, dengan teman-sebaya dan lingkungan sekitarnya. Kita lanjut ya, Bu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pelaksanaan program pendidikan karakter pada anak usia dini? Yaitu dengan penanaman nilai karakter diberikan melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengulangan dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana dan lingkungan yang baik dan nyaman. Nah, melalui keteladanan ini contohnya seperti ini, Ibu. Jika anak sedang makan, maka orang tua juga harus duduk, tidak boleh berbicara, guru juga tidak boleh berbicara gitu. Karena saat makan, apabila kita berbicara, tentunya anak juga akan meniru gitu. Yang kedua, bagaimana sih membiasakan anak menjadi jiwa yang berkarakter? Yaitu seperti sebelum makan, ajarkan anak untuk biasakan anak untuk membaca doa sebelum makan, atau sesudah makan biasakan anak untuk membaca doa. Yang terakhir yaitu dengan pengulangan, di mana pembiasaan tersebut atau keteladanan tersebut dilakukan secara terus-menerus gitu. Misalnya saat ingin makan kan kita nih normalnya makan kan 3 kali sehari. Nah di sini kita biasakan makan pagi atau sarapan baca doa dulu, sesudah makan baca doa dulu. Nah makan siang juga seperti itu, Ibu, dan makan malam juga seperti itu gitu. Nah, kegiatan program perkembangan karir yang pertama yaitu menggali pemahaman anak untuk tiap-tiap nilai karakter yang baik. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui bercerita dan dialog yang dipandu oleh guru atau orang tua. Di sini orang tua dapat memandu anak untuk bagaimana sih caranya agar anak ini paham tentang karakter yang baik. Dari cerita, contohnya dari cerita Nabi dan Rasul, bagaimana kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya gitu. Situ setelah membacakan cerita tersebut, orang tua atau guru dapat memberikan pesan moral dari cerita yang kita bacakan. Nah, yang kedua yaitu dengan membangun penghayatan anak dengan melibatkan emosinya untuk menyadari pentingnya memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Gitu. Contohnya gini, kita berikan kepada anak. Nah, saat kamu menolong orang lain, maka ada masanya kamu juga akan membutuhkan pertolongan gitu. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat baik kepadamu. Contohnya seperti seperti peribahasa, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Jika kamu memang orang baik, pasti orang juga akan baik gitu.
Yang ketiga, dengan mengajak anak untuk bersama-sama melakukan perbuatan yang mencerminkan nilai karakter yang baik. Contohnya saat di kelas ada beberapa anak kayak Dini Anggraini gitu. Dia nggak bawa bekal makanan pada pagi hari, sedangkan Hasni bawa bekal. Nah, di sini orang tua atau guru ini dapat mengajarkan bagaimana indahnya berbagi. Bagaimana caranya agar Dini juga bisa makan walaupun dia tidak membawa bekal. Nah, kegiatan pembiasaan dapat dilakukan melalui yang pertama kegiatan rutin, yang kedua ada kegiatan spontan, yang ketiga ada keteladanan, dan yang keempat adalah pengkondisian. Nah, dari sini setelah memberikan sedikit materi atau ilmu tentang pendidikan karakter, apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai pengembangan karakter untuk anak usia dini ini? Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan Ibu. Izin bertanya, Ibu. Iya, Ibu. Kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya telah mempersilahkan saya. Saya orang tua dari Dini Putriyanti, ingin menanyakan sedikit masalah pada anak di rumah. Nah, bagaimana cara orang tua mengatasi karakter anak yang tidak mau menurut sama orang tua? Kadang dia membangkang, kadang dia nggak suka disuruh gitu. Gimana sih Bu caranya gitu? Dan tips juga buat kita kan sebagai orang tua. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Nah, di sini saya sedikit mengulang pertanyaan dari orang tua dari Dini. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan karakter pada anak yang suka membangkang gitu ya, Bu? Yang tidak suka disuruh, seperti itu, Ibu? Iya, Ibu. Nah, di sini kita harus paham dulu tentang karakteristik anak usia dini. Yang pertama yaitu di mana anak ini bersifat egosentris. Egosentris, apa sih egosentris itu? Nah, di mana anak ini merasa bahwa dirinya yang paling benar gitu. Dirinya yang paling segala-galanya gitu. Nah, jika anak suka membangkang, tidak suka disuruh, maka kita harus melakukan pendekatan kepada anak. Kenapa sih? Apa sih salahnya? Kenapa sih anak saya nggak suka disuruh? Kenapa sih anak saya suka membangkang gitu? Sedangkan ibaratnya kakaknya penurut gitu. Kok bisa ya anak saya yang satu ini nggak bisa nurut gitu? Nah, di sini orang tua atau ibu dapat mencari tahu apa sih permasalahan atau apa sih masalah yang sedang dihadapi anak. Mana tahu di sekolah dia mendapat tekanan dari teman-temannya, seperti dikucilkan dari teman-temannya gitu. Nah, setelah melakukan pendekatan, ibu luangkan waktu. Bagaimana caranya agar anak ini mau bercerita gitu tentang kegiatannya di sekolah atau di lingkungan rumah gitu. Setelah anak ini mau berbicara, mau bercerita, tentunya kita dapat menarik kesimpulan. Pasti ada cerita di balik hari-harinya gitu. Nah, setelah anak ini sudah merasa kita dia dengan kita, di situ kita bisa nanya, nah loh kenapa sih kamu nggak bisa? Kamu kalau udah suruh malas gitu, kalau disuruh nggak pernah mau gitu, membangkang terus. Nah, di sana anak ini pasti akan bercerita, iya bunda nyuruhnya banyak-banyak, yang satu aja bundanya belum siap. Nah, bundanya nyuruh lagi. Iya, adek mau main kayak gitu, mana tahu kita nyuruhnya pas dia lagi main gitu. Jadinya anak ini berasa terganggu, makanya dia melakukan pembangkangan gitu. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jika memang anak seperti itu, maka orang tua dapat melakukan pendekatan dulu. Bagaimana caranya agar anak ini mau dekat dengan kita, luangkan waktu, mau bercerita tentang dirinya gitu. Dari setelah kita tahu apa ceritanya, maka di situ kita dapat
memberikan nasihat moral kepada anak, di mana sebagai anak harus menaati orang tua gitu, harus menyayangi orang tua gitu. Kalau disuruh ibu harus mau, kalau nggak mau kita dapat dosa gitu. Mungkin sekian jawaban dari kami, Ibu. Apakah Ibu Dini dapat memahaminya, Ibu? Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Saya cukup memahami. Terima kasih kembali, Ibu. Nah, selanjutnya apakah masih ada orang tua yang ingin bertanya seputar pengembangan karakter pada anak usia dini? Izin bertanya sebelumnya Ibu. Ya, kepada Ibu Anggriani, Dini Anggriani, kami persilahkan. Baik, saya selaku orang tua dari Dini yaitu bagaimana Ibu. Misalnya dia itu sebenarnya untuk bisa melakukan sesuatu, tetapi jika ada orang dewasa di sekitarnya, dia akan meminta bantuan orang dewasa itu sampai orang dewasa itu mau membantunya. Padahal dia bisa sendiri melakukannya. Nah, baik, sekian pertanyaan dari saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Ibu. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pertanyaannya yaitu bagaimana cara menumbuhkan karakter pada anak yang memiliki sikap manja, gitu ya kan, Bu? Nah, di sini kita harus tahu dulu anak ini anak bungsu atau anak pertama atau anak bungsu gitu, Bu. Kebetulan anaknya anak tunggal satu-satunya. Nah, pantas saja Ibu kalau memang anaknya manja gitu, karena dia tahu bahwa dia disayangi, bahwa orang di sekitarnya menyayangi dia gitu. Nah, di sini kita dapat memberikan beberapa motivasi kepada anak. Bagaimana cara kita memotivasi agar anak ini mau melakukannya sendiri? Contohnya kayak mau makan gitu kan. Mau makan. Dia nggak mau makan, dia maunya makan kalau disuapi gitu. Di sini kita bisa memberikan motivasi Ibu, bisa seperti, loh nak sayang adek, kayak Dini sayang, kalau makan, kalau anak pintar makannya harus sendiri, harus bisa sendiri. Kalau mau, iya pokoknya kayak gitu nak, apa-apa harus sendiri, makan harus sendiri, suap sendiri. Soalnya kalau Dini makan sendiri, maka namanya itu anak pintar gitu. Nah, kita dapat memberikan pujian-pujian kepada anak gitu. Pokoknya bagaimana anak ini merasa harga dirinya itu terangkat gitu, Bu. Kayak, kalau Dini makan sendiri nanti Ibu beliin apa ya, mainan baru ya gitu, Ibu. Berikan motivasi, bisa dengan pujian atau bisa dengan penghargaan gitu, memberikan barang-barang kepada anak gitu. Karena memang di tahap awal memang cara memotivasi anak untuk mau sendiri itu memang seperti itu, Ibu. Gak bisa kita langsung katakan langsung gitu, kayak kamu makan sendiri ya, kamu makan sendiri ya, kamu kan udah besar gitu. Kita gak bisa kayak gitu, Bu. Caranya ya seperti itu, berikan motivasi kayak pujian. Kalau nggak mempan pujian, kasih penghargaan, kayak dibeliin mainan baru gitu yang sesuai dengan kemampuan kita juga, Ibu. Nah, apakah jawaban saya dapat dipahami, Bu? Baik, saya dapat memahami jawabannya, Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu. Sebelumnya apakah masih ada pertanyaan dari ibu-ibu di forum? Sepertinya cukup, Ibu. Baiklah, ibu-ibu, di sini kita ambil kesimpulan bahwa dalam mengembangkan karakter pada anak usia dini, orang tua atau guru harus dapat menjadi keteladanan gitu. Saat kita ingin menyuruh anak membaca doa, seperti doa makan gitu, maka kita juga sebelumnya harus makan membaca doa dulu gitu. Karena bagaimana cara kita menumbuhkan karakter yang baik pada anak, sedangkan kita saja tidak baik gitu.
Untuk itu, kita sebagai orang dewasa harus dapat menjadi contoh keteladanan yang baik untuk anak usia dini. Mungkin cukup sekian kegiatan kita untuk hari ini, Ibu. Terima kasih atas kesempatan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan Parents Gathering kita pada hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.